ketemu dalam kekekalan gimana? Sedangkan Yesus itu kemah pertemuan. Dia yang berada di tengah-tengah yang mati dan yang hidup. Ini sudah mati, sudah di sorga, ini di dunia. Yesus itu kemah pertemuan di tengah. Yang berjalan di tengah-tengah manusia, gandeng tangan saya, yang meninggal, yang sudah mati maupun yang hidup. Sama-sama dalam hadirat Allah. Cuman gak boleh komunikasi. Kreatif Ministry rekrut Bapak ini. Luar biasa, ini greeter ciamik, ini lebih ciamik lagi. Bisa drama luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk mereka dulu. Belum selesai nih. Kalau mereka sama-sama dalam Tuhan, sebenarnya mereka tidak pernah berpisah. Karena ketemunya di hadirat Allah. Karena mereka ketemu di tengah, tapi nggak boleh komunikasi. Kalau komunikasi itu terlalu bahaya, karena antara sorga dan dunia, ada langit yang kotor penuh peperangan rohani dan tipu muslihat iblis. Kalau komunikasi nanti itu akan disusup oleh roh-roh jahat dan tipu muslihatnya. Nanti arwah-arwah bicara itu bukan arwah, itu setan menyamar. Saya kasih satu titik yang jelas bukan koma. Orang Kristen tidak boleh percaya kita bisa komunikasi sama arwah. Nggak ada itu setan semua. Di kuburan terus ada setannya, ini baru mati lalu bicara lewat mimpi. Itu setan, tengking lah. Sebab orang hidup dan mati, kata Yesus dalam perumpamaan, yang satu berada meringkuk di neraka, si orang kaya, yang satu lagi Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dan Tuhan berbicara perumpamaan itu, Abraham berkata begini, ada sebuah jurang yang tidak terseberangi antara kau dan dia. Gak boleh komunikasi, terlalu riskan. Semua itu ketemu di Tuhan. Tuhanlah kemah pertemuan atau kemah Allah yang berjalan di tengah. Kondisi orang kudus yang sudah mati ini fine-fine saja. Cuman mereka gak boleh komunikasi. Jadi sama-sama dalam hadirat Allah, kemah pertemuan di tengah. Kalau Anda kangen, papanya kangen sama anak mendiang, deket aja sama Tuhan, gak usah bicara sama anaknya tuh gak bisa dengar. Nanti kalau ngomong sama anaknya, setan yang muncul. Karena kesesatan yang tiba. Karena Tuhan tidak ajarkan itu. Kalau Anda kangen sama anak Anda yang barusan sudah meninggal ini, deket aja sama Kristus. Sebab Roma 8 katakan, sebenarnya dalam Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Dengan kata lain, mereka sebenarnya gak pernah berpisah. Gak pernah berpisah. Cuman dipisahkan dengan hidup sekarang, terus pegang dulu, gak pernah berpisah. Cuman bedanya beda dunia. Tapi dipersatukan di kemah pertemuan di tengah, yaitu dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, begini. Coba komunikasi boleh nggak? Jangan. Terlalu banyak setan di tengah. Mau komunikasi sama orang yang telah meninggalkanmu, komunikasi aja sama Tuhan. Atau Tuhan take care dia dalam pangkuannya Abraham. Lagi jalan ke situ. Ini dia kemah pertemuan. Orang-orang kudus yang telah meninggal, mereka sempurna di tangan Tuhan. Jangan doakan yang hidup, gak usah doakan yang mati. Jangan sok suci, yang mati lebih suci daripada yang hidup. Mau doain apa? Sini masih tubuh Adam dan Hawa, ini tubuh kemuliaan kok. Mau doain apa? Tuhan, aku doakan supaya dia bisa kasih makan. Sini yang kelaparan, ini gak bisa lapar lagi. Apapun yang kau doakan untuk orang yang sudah meninggal dunia menyinggung Tuhan. Kayak Tuhan gak becus lu pegang anakku atau papaku, atau engkongku, atau mbahku, atau saudaraku, atau keponakanku, atau tanteku, atau suamiku, atau istriku. Gak usah gurui Tuhan. Kalau dia sudah di tangan Tuhan kemah pertemuan, dia jauh lebih baik dari dirimu di dunia ini. Anda boleh kangen sama orang yang meninggalkan. Tapi jangan merasa sorry untuk mereka. Kalau mereka dalam Tuhan. Kecuali apabila dia meninggalnya di luar Tuhan. Gak ketemu. Karena orang yang meninggal di luar Tuhan, dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Paham? Dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Karena dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Kalau ini di dalam Tuhan, Anda berdua juga akan terpisah selama-lamanya. Inilah sebabnya saya tidak rela satu anggota keluarga saya di luar Kristus. Tetap di sini dulu Pak. Tetap disetrap, jangan.
Itulah sebabnya saya mati-matian akan berdoa. Anggota keluarga saya yang terakhir, yang belum dalam Tuhan, Lord have mercy. Bukan agama. Kristus itu jalan kebenaran. Kristus itu kehidupan. Gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau sekarang saya dalam drama ini saya melambangkan Kristus. Kalau saya aja, maksudnya Kristus saja pisah selama-lamanya sama dia. Bagaimana yang dalam Tuhan bisa ketemu sama kekasihnya yang di luar Tuhan? Gimana? Terima kasih, jangan disetrap gitu terus, kasihan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih, God bless you. Ini yang disebut kemah pertemuan. Kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia bersama mereka. Sedihlah kalau Anda ditinggal, meninggal dunia oleh orang yang amat sangat cinta. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda sudah injili mereka. Atau lebih tepatnya kalau orang itu yang injili Anda. Wah, fine-fine saja. Orang itu sudah dalam Tuhan pemenang jiwa. Orang itu sang pemenang jiwa. Sang penjala manusia. Udahlah. Dan jangan berdoa sama orang mati. Minta berkah dan perlindungan dari mereka. Kalau mereka bisa melindungimu, mereka gak mati dari awalnya. If they can really protect you, they would not die in the first place. Betul gak? Kita minta berkah. Kita minta perlindungan dari orang mati. Buat apa? Malah mengundang roh jahat nantinya. Kita gak menyadari ini. Ini bukan logika saja. Ini common sense Tuhan. Kalau mereka bisa lindungi kita, mereka udah gak akan mati dari sononya. Janganlah taruh harapanmu pada manusia, kata firman Tuhan. Itu jerat. Apalagi manusia yang mati. Jangan taruh harapanmu pada mereka. Taruhlah harapanmu pada Tuhan Allah yang hidup. Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dialah namanya. Haleluya.